Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Dewasa ini banyak orang yang mewacanakan tentang pengurangan populasi. Ide ini sebenarnya muncul sejak masa yang sangat lampau, yaitu sekitar tahun 1800-an, dimulai dari sebuah esai yang ditulis oleh Thomas Robert Malthus pada tahun 1798 yang berisi tentang masalah-masalah kependudukan. Malthus dalam sebuah modelnya mengatakan bahwa bagaimanapun ceritanya, manusia pasti akan mengalami krisis pangan di masa depan karena segala upaya yang bisa manusia lakukan untuk meningkatkan produksi pangan di seluruh dunia itu tidak mungkin bisa mengejar pertumbuhan populasi manusia yang mengikuti deret ukur. Ini model bagaimanapun ceritanya manusia tetap akan mengalami krisis pangan, kecuali, kata Malthus, akan terjadi perang terus-terusan atau wabah yang besar terus-terusan. Begitu. Kalau tidak seperti itu, maka manusia akan terancam untuk mencapai kepunahan karena dia tidak memiliki lagi sumber daya alam dan sumber daya pangan. Esai Malthus ini sebenarnya sempat agak dilupakan orang, tetapi sampai tahun 1900-an manusia menjadi benar-benar kaget karena ternyata apa yang dibayangkan oleh Malthus itu menjadi kenyataan. Dari periode tahun 1900-an sampai periode tahun 2000-an itu manusia melonjak berkali-kali lipat, dari mulai 1,5 miliar di awal abad kemudian berubah menjadi nyaris 7 miliar di akhir abad. Kalau terus-terusan gejalanya seperti ini, maka manusia akan mencapai 31 miliar jiwa di tahun 2100 dan tidak lagi memungkinkan bumi untuk bisa menampung manusia sebanyak itu. Masalahnya adalah kebanyakan manusia itu adalah manusia yang tidak berkesadaran, dan manusia-manusia yang tidak berkesadaran ini terus-terusan melakukan serangan-serangan hit combo terhadap alam semesta ini. Misalkan orang-orang tidak berkesadaran ini tidak percaya dengan jumlah populasi manusia yang terlalu meningkat, yang terlalu signifikan, maka mereka beranak aja terus-terusan, dan ketika mereka beranak terus-terusan pun anak-anaknya tidak dididik dengan baik, sehingga si anak-anak itu malah menjadi anak-anak yang tidak berkesadaran berikutnya. Mereka tetap buang sampah sembarangan, menebangi pohon seenaknya, membunuh hewan hanya demi kesenangan dan sebagainya. Kalau kondisi seperti ini terus-terusan terjadi dan dipertahankan, maka manusia akan segera kiamat, manusia akan segera punah. Kapan itu terjadi? Stephen Hawking berpikir 2100 manusia akan punah total seluruhnya karena kehilangan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang fatal. Sedangkan Robert Wilson, seorang terkemuka dari biologi, itu menyarankan tidak terkait angka tahunnya, tetapi terkait dengan jumlah populasi manusianya. Kalau manusia lebih dari 10 miliar, maka manusia akan punah. Karena dia menghitungnya dari bahwa di seluruh dunia ini ada sekitar 1,4 miliar hektar tanah yang bisa ditanami, dan itu adalah jumlah yang maksimal yang bisa diupayakan oleh manusia. Jadi 1,4 miliar lahan itu hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan manusia 10 miliar jiwa, dan dengan catatan manusia-manusia itu pun makannya hanya satu jenis tanaman dan vegetarian saja. Nah, ini kan dampak politisnya jauh lebih luas. Manusia akan perang satu sama lain demi hal ini kan. Jadi bukan hanya mau makan vegetarian saja. Maka diperkirakan menurut Wilson ini populasi manusia sudah 10 miliar, maka manusia akan punah. Begitu. Nah, ini membuat orang-orang elit global itu resah, membuat orang-orang yang berkesadaran tinggi itu kebingungan apa yang harus kami lakukan untuk bisa menyelamatkan alam. Maka mereka kemudian bersama-sama menciptakan satu media yang bisa ditonton oleh masyarakat yang tidak berkesadaran. Mereka membuat acara-acara yang ditujukan untuk orang-orang yang tidak berkesadaran agar mereka menjadi berkesadaran terhadap lingkungan. Maka Baraya, jangan heran kalau secara kebetulan ternyata idenya Uchiha Obito, idenya Bertrand Zobrist, dan Thanos itu selalu memiliki kesamaan. Walaupun mereka genrenya berbeda-beda, tetapi karena mereka sama-sama diarahkan untuk masyarakat awam, ternyata mereka memiliki ciri-ciri kesamaan tentang isu yang sedang mereka kampanyekan. Bahkan berkali-kali film Doraemon itu selalu menceritakan bahwa manusia itu serakah, sehingga manusia ini begini begitu dan lain sebagainya. Baraya yang cukup peka terhadap film-film yang semacam itu pasti sadar akan hal ini. Maka Baraya jangan juga heran pada akhirnya ternyata banyak sekali di media-media sosial kita itu bertebaran pertanyaan-pertanyaan seputar moral Thanos. Apakah Thanos ini sesungguhnya adalah orang yang baik? Mengingat dia berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan dengan cara memusnahkan setengah dari makhluk berkesadaran yang telah merusak alam.
Kan pikirannya seperti itu. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini lagi-lagi disampaikan oleh orang-orang yang berkesadaran untuk mengkampanyekan kesadaran kita atas lingkungan. Tetapi mungkin memang disampaikan dengan plot yang kurang bagus. Jadi kan film Apangger itu betapapun filmnya sangat megah gitu, tetap ada kerancuan-kerancuan logika di sana. Seperti yang kemarin diceritakan Pak Eno Bening di channelnya. Pertanyaannya misalkan adalah, kalau Thanos memang benar-benar memiliki kecubung, akik kalimanya, memiliki akik Sulaiman, memiliki bacaan hijau dan lain sebagainya, kenapa dia tidak berpikir untuk menambah sumber daya alam saja daripada memusnahkan setengah manusia? Kan pikirannya seperti itu. Nah, tetapi ya, kenapa harus seperti itu? Karena Thanos memang disampaikan untuk orang awam, sehingga film-film yang terkait dengan hal semacam ini juga banyak cacat logika, gak jadi masalah, yang penting memberikan kesadaran pada orang-orang yang tidak berkesadaran, gitulah pikirannya. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah kemudian kalau seandainya Thanos memang seperti itu, apakah dia jahat? Terlepas apakah dia bodoh atau tidak, dan kita abaikan dulu misalkan ada kemungkinan yang lain bahwa memang Thanos tidak memiliki kemungkinan lain untuk bisa menyelamatkan dunia, apakah yang dilakukan Thanos ini salah atau benar? Maka kita harus masuk ke dalam filsafat kebenaran. Begitu kurang lebihnya ya. Baraya begini, apa yang dimaksud dengan benar? Nah, kalau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan benar, sesungguhnya orang-orang Indonesia itu sudah punya masalah sejak awal karena kekurangan diksi. Jadi kalau orang-orang barat itu menerjemahkan benar itu bisa true, bisa right, gitu ya. Sedangkan orang Indonesia mau true mau right itu tetap aja disebutnya sebagai benar. Jadi misal begini Baraya, ada benar yang dimaksud benar itu sebagai kondisi objektif, dan ada yang dimaksud benar itu sebagai seharusnya sesuatu itu demikian. Begitu. Kondisi objektif dan seharusnya demikian itu bisa kita bayangkan kalau Baraya nonton channel saya sambil rebahan, Pak nyolong wifi tetangga, maka itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi Baraya nonton video saya sambil nyolong wifi tetangga, itu adalah sesuatu yang salah. Begitu kan? Ada sesuatu di mana itu adalah kondisi objektif benar, dan ada sesuatu itu di mana kondisi seharusnya begitu dan itu benar. Nah, wacana moral Thanos ini terkait dengan masalah yang kedua, yaitu kebenaran sebagai seharusnya yang demikianlah yang terjadi, bukan sesuatu yang memang terjadi demikian. Mari kita cek moralnya Thanos. Yang pertama, dia berupaya sekuat tenaga, menghabiskan seluruh apa yang dia punya, bahkan membunuh orang paling dikasihi sendiri untuk menyelamatkan alam semesta. Itu gagasan awalnya. Kemudian apa yang dia lakukan adalah dengan memusnahkan setengah dari populasi makhluk hidup untuk memberikan kesempatan yang lebih besar untuk setengahnya lagi bisa bertahan hidup lebih lama dan menjaga keseimbangan alam semesta. Pikirannya adalah ini terkait manusia yang di bumi aja ya, dulu manusia gini. Kalau Thanos berhasil, maka yang mati itu cuma setengah populasi manusia, kemudian yang setengahnya lagi ditambah bumi dengan ekosistem dan seluruh hewan-hewan yang ada di bumi akan lestari dan memberikan kesempatan sampai ribuan tahun ke depan untuk bisa bertahan hidup karena manusia-manusia ini mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan teknologinya. Begitu. Tetapi kalau Thanos gagal menjentikan, maka manusia tidak berkesadaran sekarang ini akan merusak alam, membunuhi seluruh hewan sampai punah, membunuhi seluruh tumbuhan sampai punah, kemudian mereka sendiri pada akhirnya punah, maka total seluruhnya akan menjadi punah. Menurut Baraya, mana tindakan yang benar? Apakah menjentikan jarinya dengan batu akik itu, atau membiarkan populasi tetap bertahan seperti sekarang? Jawabannya kita mulai dari hal yang paling sederhana tentang apa yang dimaksud dengan benar, bukan lagi terkait dengan diksi yang tadi itu, tetapi terkait dengan hal-hal yang lebih konseptual. Begini Baraya, pada umumnya definisi kebenaran yang kita anut itu adalah definisi kebenaran bahwa sesuatu itu dianggap benar kalau dia mempertahankan hidup seseorang. Misalkan kita membunuh itu salah karena dia bertentangan dengan kehidupan. Mencuri itu adalah sesuatu yang sangat salah karena dengan mencuri maka kita mengurangi kesempatan orang yang kita curi itu untuk bertahan hidup. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sesuatu yang baik itu adalah memberikan sedekah misalkan. Kenapa? Karena dengan memberikan sedekah kita memberikan potensi yang lebih besar kepada seseorang untuk bisa bertahan hidup. Dan atau menyelamatkan orang yang mau ketabrak di kereta api misalkan seperti itu adalah tindakan yang heroik, tindakan yang benar karena kita mempertahankan hidup seseorang. Maka dasar dari moral di seluruh dunia dan berlaku secara universal adalah yang dimaksud dengan benar itu adalah mempertahankan hidup dan turunan-turunannya.
ego, kebahagiaan, kepentingan, dan sebagainya itu adalah turunan-turunan dari tuntutan hidup. Maka segala sesuatu yang dianggap benar kalau terkait dengan mempertahankan semua yang ada di situ itu. Tetapi kemudian manusia dan alam semesta ini memiliki satu paradoks yang tidak bisa sampai sejauh ini diselesaikan, yaitu bahwa kesempatan kita untuk bisa bertahan hidup hanya bisa dilakukan kalau kita mematikan pihak yang lain. Mempertahankan kehidupan kita meniscayakan kematian pihak yang lain. Ini sesuatu yang harus digarisbawahi. Misalkan, cara kita untuk bertahan hidup adalah dengan makan ayam. Ayamnya harus kita matikan dulu. Dan cara kelinci untuk bisa bertahan hidup adalah dengan membunuh sel-sel dalam tumbuhan. Dia bisa bertahan hidup, tapi dia mematikan sel-sel dalam tumbuhan, kemudian dicerna dan menciptakan metabolisme tubuhnya. Nah, inilah paradoks kehidupan, inilah paradoks yang belum bisa diselesaikan oleh manusia zaman sekarang. Bagaimana mungkin sesuatu itu dianggap benar karena dia mempertahankan hidupnya, tetapi kebenaran itu harus dengan cara membunuh pihak yang lain. Nah, paradoks ini kemudian berupaya untuk diselesaikan dengan cara menciptakan hierarki kehidupan. Jadi maksudnya masyarakat itu secara tidak sengaja menciptakan hierarki kehidupan, yaitu bahwa makhluk yang berkesadaran lebih tinggi itu dipersilahkan mempertahankan hidupnya dengan mematikan pihak lain yang kesadarannya lebih rendah. Maka manusia itu berhak untuk mempertahankan hidupnya dengan membunuh ayam karena kesadaran ayam itu lebih rendah daripada manusia. Dan kelinci yang memakan rumput itu, dia memiliki kesadaran yang lebih tinggi daripada si rumputnya sehingga dia memang benar melakukan itu. Nah, pikirannya seperti itu. Nah, pikiran-pikiran semacam ini pun pada akhirnya menghasilkan sebuah konsekuensi teologis bahwa misal ketika Tuhan menciptakan satu bencana alam yang sangat besar, misalkan merenggut ribuan jiwa manusia, maka manusia-manusia yang tersisa itu tetap akan bilang bahwa ini ada hikmahnya, bagaimanapun ini adalah yang terbaik dan sebagainya. Kenapa manusia-manusia ini tetap memberikan pembelaan diri kepada Tuhan, memberikan pembenaran kepada Tuhan? Karena mereka berkesadaran bahwa Tuhan memiliki kesadaran yang lebih tinggi sehingga dia layak untuk menghancurkan manusia yang memiliki kesadaran yang lebih rendah. Rumusan filsafat teologisnya gitulah kurang lebihnya. Dan baik secara sosiologis maupun biologis, hal ini memang terjadi dan mekanismenya memang begini. Misalkan begini Baraya, sel-sel tubuh manusia itu adalah sel-sel yang kehidupannya independen. Dia bisa berpikir sendiri, dia bisa apa, tetapi dengan kesadaran yang jauh lebih rendah tentu saja. Nah, si sel-sel inilah yang ketika dia mempertahankan hidupnya, dia akan mempertahankan hidupnya sehingga dia menciptakan kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia yang berkesadaran itu terdiri atas kesadaran dari sel-sel yang lebih kecil lagi. Maka upaya sel untuk melakukan pertahanan kehidupan dirinya itu menjadi baik karena dia akhirnya menghasilkan entitas yang lebih berkesadaran, yaitu manusia, begitu kan? Tetapi ada kalanya bahwa si sel-sel itu melakukan bunuh diri massal atau dibunuh oleh sel yang lain untuk bisa mempertahankan kehidupan kita. Misalkan, waktu kita masih dalam bentuk janin, tangan kita ini kan rapat semuanya, kayak pakai sarung tinju atau kayak iblis bu gitu. Tangannya tuh rapat semuanya kayak gini. Nah, kemudian si sel-sel dalam tubuh janin kita waktu itu ngobrol satu sama lain sehingga menghasilkan kesepakatan bahwa sel-sel yang ada di sini semuanya melakukan bunuh diri massal. Sehingga pada akhirnya kita memiliki jari jemari seperti ini yang saling terpisah dan menjadi fungsional. Kan begitu. Nah, bunuh diri massal dari sel-sel ini adalah sesuatu yang benar karena dia mencoba untuk menciptakan entitas kehidupan yang lebih baik lagi, yang tingkat kesadarannya lebih baik. Gitu kan kurang lebih rumusannya. Nah, kemudian setelah menjadi manusia ini dianggap baik ketika dia mempertahankan hidupnya. Tetapi cara terbaik untuk bisa mempertahankan hidupnya adalah dengan menciptakan masyarakat, menciptakan sebuah bangsa. Maka kita sekarang berkesadarannya sudah menjadi kesadaran komunal, kesadaran bangsa. Maka ketika manusia itu mempertahankan hidupnya itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi bisa saja manusia itu dikorbankan satu demi menciptakan keharmonisan sebuah bangsa. Dan sebuah bangsa itu dia harus mempertahankan dirinya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Makanya muncul nasionalisme, heroisme, dan lain sebagainya. Nah, tetapi bangsa ini bisa saja dikorbankan kalau dia bertentangan dengan humanity, kemanusiaan secara global. Kan begitu. Jadi misalkan ada sekelompok bangsa yang namanya ISIS, maka dia boleh saja dihancurkan demi kebaikan kemanusiaan yang lebih besar lagi. Artinya manusia itu
kesadarannya di bawah bangsa, dan bangsa itu kesadarannya di bawah humanity, begitu kan? Maka dalam hal ini yang paling tinggi itu adalah humanity, lebih daripada individualisme, lebih daripada nasionalisme dan sebagainya. Nah, tetapi Thanos berpikir dengan level yang jauh lebih tinggi lagi, bahwa humanity ini hanya satu bagian dari universality. Maka humanity itu bisa dianggap benar menurut Thanos kalau dia mempertahankan universality, tetapi harus dikorbankan kalau dia akan merusak universality. Humanity ala manusia zaman now ini telah merusak lingkungan alam, merusak lingkungan kehidupan, maka dia merusak universality, sesuatu kesadaran yang jauh lebih tinggi lagi. Maka Thanos berusaha untuk menciptakan kesadaran baru dengan ala universality dengan menghancurkan humanity atau mengkoreksi kehidupan, versinya dia dalam film Endgame itu. Nah, begitu. Apakah Baraya setuju sampai sejauh ini? Kan rumusan filsafatnya Baraya pasti ngerti lah ya yang sejauh itu. Nah, sekarang apakah Baraya setuju dengan gagasan Thanos itu? Nah, Baraya mau setuju atau tidak dengan Thanos itu, tetapi saya sih secara pribadi mengatakan bahwa Thanos itu salah. Menurut saya, Thanos itu double standard. Menurut saya, dia itu gagal berfilsafat. Sehingga setiap orang yang gagal berfilsafat memang biasanya gagal mengambil keputusan dalam hal-hal yang besar. Misalkan begini Baraya, ini kesalahan Thanos yang menurut saya sangat fatal, yaitu adalah kalau dia sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada humanity, yaitu universality, sehingga dia harus mempertahankan universality dengan cara menghancurkan humanity, maka kenapa dia tidak berpikir bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang lebih besar lagi daripada universality? Mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih besar. Konsekuensi dari sebuah hierarki adalah ada puncak dari hierarki itu. Dan kalau seseorang ada di satu hierarki, mungkin saja dia tidak bisa melihat hierarki yang lebih atasnya lagi. Kan pikirannya seperti itu. Maksudnya begini, kita sadar sepenuhnya kita bisa mendefinisikan ayam karena kesadaran kita lebih tinggi daripada ayam. Tetapi kita akan yakinkan bahwa si ayam itu tidak bisa mendefinisikan dengan cara bagaimanapun tentang kita, karena dia kesadarannya lebih rendah. Begitu kan? Maka si Thanos yang levelnya adalah di humanity, dia tidak boleh ikut campur terhadap kesadaran yang lebih tinggi dari dirinya karena kesadarannya hanya baru level humanity. Begitu, maka seseorang yang ada di level humanity jangan ikut campur dan jangan sok-sokan mengkoreksi tentang sesuatu yang terkait dengan universality. Misalkan begini Baraya, mungkinkah yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa ada sesuatu kesadaran di atas universality yang memang berusaha untuk menghancurkan universality karena universality itu berusaha untuk merusak sesuatu yang ada di atasnya. Bagaimana cara sesuatu yang ada di atasnya untuk merusak universality adalah dengan menciptakan humanity. Jadi humanity itu sesungguhnya adalah antivirus yang diciptakan oleh sesuatu yang di atas universality untuk menghancurkan universality karena universality ini berusaha untuk menghancurkan atau merusak yang ada di atasnya. Mungkin saja kan seperti itu. Jadi maksudnya adalah mungkin saja si manusia ini adalah antivirus. Jadi dia tidak boleh dihancurkan oleh Thanos. Biarkan dia menghancurkan alam semesta. Biarkan si manusia itu menghancurkan universality. Biarkan. Karena si universality ini sesungguhnya sedang menghancurkan sesuatu yang ada di atasnya. Kenapa berpikirnya harus ke arah sana? Karena Thanos sendiri mengatakan dia memulainya dari prinsip keseimbangan. Maka prinsip keseimbangan itu adalah bahwa keseimbangan sendiri bisa berlaku karena dia seimbang. Bagaimana dia bisa seimbang kalau dia tidak dikoreksi atau oleh sesuatu yang lain yang di luar dirinya? Baraya main gasing, dia seimbang selama beberapa detik atau beberapa menit misalkan. Nah, koreksi bagaimanapun yang terjadi pada gasing itu akan mengakibatkan kegoncangan yang akhirnya menghancurkan keseimbangan itu sendiri. Maka koreksi yang dilakukan Thanos bagaimanapun ceritanya pasti akan merusak keseimbangan itu sendiri. Maka yang dilakukan Thanos sesungguhnya adalah menghancurkan antivirus yang sesungguhnya memang diciptakan untuk menghancurkan universality itu. Begitu pikirannya. Jadi ya sampai sejauh ini sih menurut saya pikirannya bahwa Thanos itu salah. Dan kesalahan utamanya adalah karena Thanos belajarnya di barat. Bahwa Thanos ketika dia pertama masuk ke bumi, dia sudah ngomong bahasa Inggris. Seharusnya dia ngomong bahasa Indonesia, datang ke kiai-kiai NU untuk belajar ta'lim muta'alim.
Maksud saya adalah, ya walaupun saya sesungguhnya tidak terlalu apresiasi dengan kitab itu, tetapi saya pikir Thanos harus belajar kitab Ta'limut Ta'lim untuk memahami bagaimana hierarki kesadaran itu terjadi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, semoga dipahami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.